dengan tubuh yang kuat, dengan tubuh yang sehat Bapak.
Kami juga berdoa Bapak untuk anak-anak kami Bapak yang hari ini Bapak tidak dapat hadir untuk sama-sama dengan kawan-kawan mereka untuk menerima firman Tuhan karena ada kelemahan-kelemahan tubuh mereka. Kami berdoa bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah Bapak, Tuhan jamah, Tuhan kesembuhan-Mu terjadi, mujizat Allah terjadi Bapak. Minggu depan mereka bisa sama-sama lagi buka. Terima kasih Bapak di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan haleluya, amin. Silakan masuk. Silakan berdua saudara. Sebelum dengan firman Tuhan kita akan memberikan persembahan kita. Nanti Ibu Ineke akan memimpin kita dalam doa persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat pagi hari ini kami mengucap syukur bahwa kami selalu boleh kembali datang beribadah di tempat ini. Kau memberkati ibadah kami dari awal sampai mengakhiri Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik ke Tuhan. Besar atau kecil, Tuhan memanggil dari tempat mengakhiri. Terima kasih Tuhan memberkati usaha keluarga semua jemaat di perguruan Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap pemberian yang sudah diberikan oleh jemaat kami semua. Kami akan memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat memberikan yang terbaik.
setia untuk selama-lamanya Tuhan Yesus. Kalau kami boleh ada sampai hari ini bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kehebatan dan kepintaran kami Bapa, bukan karena apa yang kami bisa miliki, tetapi terlebih kami yakin dan percaya kalau kami boleh berdiri tegak sampai hari ini di minggu yang pertama di bulan yang baru, semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan, kembali kami ada, kami boleh bersekutu dengan keluarga kami di dalam Tuhan, memuji, membesarkan nama Tuhan. Terlebih saatnya kami mau merenungkan firman-Mu, kami mau terima berkat firman Tuhan yang adalah segala-galanya buat kami. Dan firman Tuhan adalah penuntun kami, firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami, firman Tuhan adalah dasar dalam segala apa yang kami lakukan. Itu jangan biarkan kami berjalan tanpa firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, dan semua kami yang hadir pada hari ini, baik yang ada di gereja secara onsite maupun yang hadir di rumah masing-masing secara online. Kami berdoa semua dilawan Tuhan, semua diberkati Tuhan, sehingga kami pulang selesai dari ibadah ini kami mendapatkan satu berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus berfirman buat kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita yang siap diberkati Tuhan katakan amin. Kalau kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita pagi hari ini. Amin. Kapal kanan, kapal kiri penuh, kapal tengah agak sedikit goyang, tapi imbang saudara. Ya kan? Karena hari ini saya lihat posisi bangku agak sedikit berbeda, tetapi puji Tuhan kita bisa kembali bersekutu di rumah Tuhan, kita berkumpul untuk boleh memuliakan nama Tuhan. Saudara, apa kabar hari ini? Luar biasa. Bersemangat hari ini? Amin. Banyak masalah? Banyak. Dari wajah-wajah saudara kelihatan banyak masalah, tetapi kita percaya di tengah masalah ada Tuhan yang berjalan bersama kita. Yang setuju katakan amin. Boleh saya mau dengar tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Di minggu yang pertama di bulan Juli, Bapak Ibu, kita sudah melewati 6 bulan di tahun 2024. Semuanya semakin cepat bergerak tanpa terasa. Sudah ada di bulan ke-7 2023, dan 2 bulan lagi kita sudah lagi ulang tahun gereja, ya kan? Persiapan Natal kita lagi di depan kita sudah semakin dekat, dan waktu ini berjalan begitu cepat, sepertinya berlari. Tetapi saya percaya bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan, kita yang tetap percaya berharap sama Tuhan, badai sebesar apapun kita akan lewati, karena ada Tuhan yang menyertai kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita anak-anaknya. Puji Tuhan saudara, retreat atau camp anak-anak muda kita sudah selesai. 2 hari kita sudah melaksanakannya, 28 dan 29, ya kan? Sekaligus kita di sana ada mengorbankan satu kurban, ya kan, dari Haji Selamat katanya. Tapi kurbannya itu kabur, dan hari ini ada di tengah-tengah kita Bapak Ferry, ya saudara. Aduh, luar biasa. Kalau nanti kita lihat tayangan videonya, mungkin hari ini sudah siapkah? Saya belum pastikan panitia, karena memang sudah siap. Wah, ada sedikit tayangan yang akan kita bagikan. Panitia dan adik-adik kita akan bawa oleh-oleh buat Bapak Ibu, orang tua. Mungkin Bapak Ibu penasaran ada apa sih di sana gitu ya. Tapi saya boleh sampaikan sedikit kabar baiknya, bahwa anak-anak muda kita yang awalnya mungkin mereka kesal, awalnya mau pulang, awalnya mau kabur, ada yang sudah niat pesan Grab karena mau kabur, ya kan? Tetapi mereka tetap bertahan sampai akhir, dan ke-28 peserta anak-anak kita, anak-anak teens, dan sebagian ada yang di atas 20 tahun, kita sebut youth, ya, mereka sudah lulus dari breakthrough camp kita 2023 yang pertama. Dukung terus dalam doa, karena saya percaya ini gereja kuat ketika anak-anak mudanya juga kuat. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin sudah hadir di sini 10 tahun lalu, orang tuanya udah pada nggak ada di gereja ini, saudara. Mungkin hanya tinggal Pak Yusuf, Ibu Mary, Ibu Marlisa, semuanya udah nggak ada. Tapi gereja ini masih bertahan karena ada anak-anak muda yang tetap setia tinggal beribadah melayani Tuhan. Amin. Makanya yang dulu masih muda, masih imut-imut, sekarang tetap imut-imut, kan? Ibu Mary yang dulu masih imut-imut, sekarang masih tetap imut-imut walaupun sudah oma. Karena ada anak-anak muda yang bertahan, karena ada anak-anak muda yang tetap berdoa. Bapak ini di sini saksi sejarah banyak. Dulu Kocai masih muda sekali, gitu. Sekarang tetap muda dong. Karena ada anak-anak muda yang berdoa, makanya kita concern sekali dalam
sekarang bukan lagi zaman milenial, bukan lagi zaman generasi X, generasi Y, generasi Z. Sekarang generasi A+. Ini suara di mana? Nanti sabar. Belum, nanti ada anak-anak kita akan menyembuhkan. Ini kita khotbah dulu, kita dengar firman dulu. Tetapi saya boleh sampaikan bahwa kemarin acara boleh berlangsung dengan baik 2 hari. Memang kita persiapannya hanya kurang lebih 1 bulan kurang, saudara. Persiapan yang sedikit ini, kami dengan tim dari youth leader kita Bapak Deswan, Ibu Caca dan juga beberapa tim youth ini punya planning di tahun ini. Kita punya kegiatan khusus anak-anak muda dan akhirnya kita putuskan untuk diadakan di pertengahan tahun ini karena mengingat hari libur cukup panjang di masa sekolah, liburan sekolah ini. Kita putuskan bagaimana dengan semua persiapan. Puji Tuhan, semuanya Tuhan lancarkan, semuanya Tuhan sediakan, termasuk semua dana yang juga saya boleh sampaikan atas dukungan Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendukung acara Breakthrough Camp kita boleh berjalan dengan baik. Karena itu atas nama gereja, atas nama tim pengembaan, atas nama youth leader semua kita yang ada dan melaksanakan acara kemarin, kami mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi, dukungan doa, dana, support yang luar biasa daripada para orang tua sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Jadi dalam rumah acara ini akan kita adakan mungkin setahun sekali untuk anak-anak muda. Karena itu biar mereka terus kuat, terus bertahan di tengah goncangan dan tantangan yang luar biasa hari-hari ini. Saudara ada yang menyebutkan? Kok ada yang jawab nih? Nanti kita bikin juga buat orang tua, saudara ya. Hari ini atau bulan ini tema gereja kita atau tema bulan Juli 2023 ini adalah kita akan menembus kemustahilan. Tetapi jangan kita cuma beriman, jangan kita cuma percaya, jangan cuma kita lakukan apa yang menjadi firman Tuhan yang kita dengar setiap minggu, setiap bulan. Tetapi ternyata Tuhan mau kita lihat sama diri kita sendiri. Bagaimana dengan kehidupan kita? Imannya sih besar, saya mau menerobos kemustahilan, saya mau menembus setiap hal yang mustahil. Tetapi Tuhan mau bilang sama kita hari ini dan sepanjang bulan ini, lihat dulu hidup kita. Bilang sama diri kita, lihat dulu hidup saya. Tengok kanan kiri, lihat dulu hidup kamu. Lihat dulu hidup kita. Nah, bulan ini, sepanjang bulan Juli ini kita mau belajar tentang bagaimana kita mau serupa dan segambar dengan Allah. Karena memang yang diperlukan bukan soal menembus kemustahilan, itu hal kecil buat Tuhan, itu hal mudah buat Tuhan. Perkara-perkara yang mustahil itu adalah kerjaannya Kristus, kerjaannya Bapa kita, kerjaannya Tuhan kita. Tetapi bagian kita dan bagian hidup kita, kita lakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Hidup kita harus selalu serupa dan segambar dengan Kristus. Yang itu juga dengan amin. Kita mau belajar tentang bagaimana kita bisa berkarakter seperti Kristus. Memang tidak mudah, saudara, karena setiap hari kita ketemu suami modelnya begitu. Bagaimana kita mau bersama dengan Kristus? Kita ketemu istri modelnya begitu. Kita ketemu hal-hal yang menyebalkan, orang-orang yang mengecewakan, tantangan-tantangan yang mungkin itu saja kita hadapi setiap hari. Tetapi itulah latihan iman kita. Sama-sama bilang latihan iman. Sama-sama katakan latihan iman. Karena memang kita ketemu dengan orang-orang yang menyebalkan setiap hari, orang-orang yang menjengkelkan setiap hari, orang-orang yang bisa mengecewakan kita setiap saat. Dan itulah saatnya latihan iman kita. Proses bagaimana kita bertumbuh, karena Tuhan mau kita punya karakter seperti Kristus. Yang mau katakan amin, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kejadian pasal yang pertama, saya akan buka dulu satu ayat firman Tuhan. Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26. Ini rancangan Tuhan buat kita, saudara. Kejadian 1 ayat 26 berkata begini, 26, 27, 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Siapa kita di sini? Inilah ketritunggalan Allah, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Baiklah kita menjadikan manusia menurut. Saudara baca Alkitab semua? Jemaat. Jemaat Tuhan, hari ini kita harus mulai setia. Bawa Alkitab. Gak apa-apa gak bawa Alkitab beneran, bawa di handphone. Jangan handphone boleh tolong silent ya saudara ya. Untuk hal-hal yang mungkin tidak urgent, saudara bisa kasih
airplane mode, ya kan, bisa silent dulu sehingga tidak terganggu dengan notifikasi kita yang masuk, karena kita mau dapat berkat yang luar biasa hari ini. Yang mau katakan amin, yang mau dengan bangga katakan yes. Berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kalau saudara bilang hidung saya pesek ya, kenapa ya? Kenapa jidat saya jenong ya? Kenapa mata saya sipit, kagak ada lipatannya? Kenapa sih tampang gua jinak banget? Kenapa sih muka gua kotak banget? Kita gambar dan rupa Allah. Bilang kanan kiri, kita gambar dan rupa Allah. Kenapa sih kok rambut saya keriting? Setiap hari mesti capok terus. Kenapa badan saya melang terus? Gak bisa kurus-kurus, saya iri itu sama yang kurus. Kita gambar dan rupa Allah. Kenapa gigi saya gak ada begitu? Oh iya ya. Padahal uang sial apa nih? Anak muda. Oh, mau jadi anak muda. Mau ikut camp Pak? Luar biasa Pak. Ini tanda diberkati saudara. Kasih tepuk tangan dulu buat saya. Marilah kita menjadikan menurut gambar dan rupa kita. Hari ini saya mengatakan buat semua anak-anak muda di sini, jangan minder sama hidungmu yang pesek, jangan minder sama kulitmu yang hitam, jangan minder dengan keadaan fisikmu, karena dengan firman Tuhan kita dengar hari ini, kita percaya kita adalah gambar dan rupa Allah. Tuhan gak pernah salah menciptakan orang-orangnya. Tuhan gak pernah salah menciptakan saudara dan saya, karena Dia gambar, Dia create, Dia bentuk kita. Gak sembarangan, gak asal-asalan. Kita digambar, kita dibentuk serupa, segambar dengan Allah. Tetapi ingat, bukan hanya secara fisik kita serupa dan segambar dengan Allah. Seluruh kehidupan kita, Tuhan mau juga serupa dan segambar dengan Allah. Artinya apa saudara? Tuhan mau hidup kita sepenuhnya seperti Allah. Tuhan mau karakter kita sepenuhnya seperti Allah. Tuhan mau sifat-sifat kita, apapun yang kita miliki serupa, segambar dengan Allah kita. Yang setuju katakan amin. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan, kita meng-create manusia menurut gambar dan rupa kita sendiri, yaitu rupa Allah. Supaya apa? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan seluruh bumi dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Ayat 27. Maka ayat 26 baru rencana saudara, tetapi ayat 27 ini adalah tindakan yang Allah lakukan. Ayat 27. Maka Allah menciptakan, Allah meng-create. Saudara tahu apa yang Allah lakukan? Dia bentuk kita dari tanah liat. Dia menciptakan kita. Semua diciptakan pakai firman saudara. Jadilah terang maka terang jadi. Jadilah tumbuh-tumbuhan jadi. Jadilah hewan-hewan jadi. Semua di firman. Semua diciptakan dengan firman. Semua diciptakan dengan mulutnya. Semua diciptakan dengan perkataan. Tetapi ingat, engkau dan saya berbeda. Kita diciptakan ada satu bentuk yang Allah lakukan. Dia mengambil debu dan tanah. Dia mengambil tanah liat. Spesial engkau dibuat, spesial saya dibuat. Dia mengambil satu barang dan dia bentuk kita spesial. Dia bentuk saudara dan saya sempurna di hadapan Tuhan. Yang panggilnya Tuhan katakan amin. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Dia create sendiri saudara menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Diungkapkan lagi dan diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Ayat 28 ini yang luar biasa. Tuhan tidak hanya berhenti sampai di penciptaan, Tuhan hanya tidak berhenti sampai di pembentukan, tetapi Allah lakukan apa? Allah memberkati mereka. Sama-sama bilang hidup saya diberkati. Boleh tangan kanan kita di atas kepala bilang sama-sama hidup saya diberkati. Hidup saya terima mujizat. Hidup saya terima kemenangan. Hidup saya lihat hal-hal yang luar biasa. Kita berikan tepuk tangan yang berkata Tuhan Yesus. Haleluya. Hidup saya diberkati. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman, setelah dia memberkati, dia berfirman, dia punya tujuan yang jelas. Apa tujuan Allah? Beranak cucu bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan bumi itu, berkuasa atas ikan-ikan, burung-burung, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ada banyak tugas yang Tuhan mau kita lakukan saudara. Tetapi saya akan hanya berhenti di bagaimana Tuhan mencipta, meng-create kita menurut gambar dan rupa Allah. Karena itu hari ini kita mau dengar satu berkat, yaitu hidup kita mau memiliki karakter seperti Kristus.
Yang mau belajar katakan amin. Betul gak mudah saudara. Aduh susah jadi kayak Yesus. Dicaci, dimaki, difitnah, dituduh yang tidak benar, dilakukan hal yang tidak mengenakan, gak enak saudara. Udah nih gua keluar aja firman bukan buat gua nih, buat orang itu tuh yang ada di depan, buat dia biar dia dengar. Hari ini firman Tuhan buat kita semua. Sama-sama bilang firman ini buat saya. Karena Tuhan membentuk kita sempurna. Yang setuju katakan amin. Amin. Kita harus berkarakter seperti Kristus. Kita harus seperti Yesus karena itulah tujuan Allah, serupa dan serupa dengan Allah. Nah hari ini kita membaca kenapa sih kita harus memiliki karakter Allah. Boleh selain dibuka, kenapa kita harus memiliki karakter seperti Allah? Kenapa Tuhan mau kita segambar dan serupa dengan Allah? Klik. Kita sudah baca di dalam Kejadian tadi, itu adalah rencana Allah, itu adalah tujuan Allah, itu adalah planning Allah dari awal dalam masa penciptaan. Dan selanjutnya mengapa kita harus memiliki karakter Allah? Yang pertama saudara, karena Tuhan itu tinggal di dalam kita. Sama-sama bilang ada Tuhan di dalam saya. Kalau ada Tuhan di dalam saya, kelakuan kita masih seperti orang dunia, memalukan saudara. Kenapa saya harus berkarakter seperti Kristus? Karena saya sadar ada Kristus, ada Tuhan tinggal di dalam saya. Yohanes 15 ayat yang keempat. Kita baca dulu. Yohanes pasal 15 ayat yang keempat berkata tentang pokok anggur saudara. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kenapa kita harus memiliki karakter Kristus? Karena ada Kristus itu sendiri di dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Saudara percaya gak ada Kristus di dalam saudara? Kalau ada Kristus di dalam saudara, masih ada makian gak di mulut kita? Masih ada fitnah gak dari mulut kita? Masih suka gibah gak dari mulut kita? Oh ya, waktu kita mau katakan hal yang negatif, saya ada Kristus dalam saya. Firman Tuhan bilang apa? Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kita di dalam Kristus, Kristus di dalam kita. Apa kata firman Tuhan? Sama seperti ranting tidak berbuah. Intinya Tuhan mau kita berbuah saudara. Yang percaya katakan amin. Tuhan mau kita berbuah. Karena kita harus berkarakter Kristus. Karena dengan memiliki karakter Kristus, hidup kita pasti berbuah. Saudara mau hidup begini-gini aja sampai mati? Saudara mau hidup flat aja begitu sampai akhir hidup kita? Tentu hidup kita mau berbuah. Yang mau katakan amin. Hidup kita mau jadi berkat. Yang mau katakan amin. Bulan lalu kita sudah belajar bagaimana hidup diberkati dan menjadi berkat. Bagaimana caranya hidup diberkati dan menjadi berkat? Sudah terima kita pelajaran 4 minggu. Dan hari ini setelah hidup kita diberkati, kita menjadi berkat. Kita koreksi lagi diri kita. Sudahkah saya tinggal dalam Kristus? Karena itu yang Tuhan mau, hidup saya berbuah. Hidup saya berbuah, hidup saya jadi berkat. Kalaupun nanti kita sudah gak ada saudara, kita sudah check out dari dunia ini, orang mungkin anak-anak cucu kita bisa cerita tentang hidup kita, hidup saudara. Saya punya orang tua luar biasa, hidupnya suka menabur. Saya punya papa mama luar biasa, hidupnya suka memberi. Saya punya oma opa luar biasa, mereka hidupnya gak bisa lihat orang lain susah, mereka gak tahan melihat orang lain menderita, hidupnya selalu menyenangkan orang lain. Bukankah kita bangga saudara? Mungkin kita tidak merasakannya, tetapi apa yang kita tabur hari ini akan dinikmati anak-anak cucu-cucu kita. Yang setuju katakan amin. Sama-sama bilang hidup berbuah. Mengapa kita harus memiliki karakter Kristus? Karena Tuhan tinggal di dalam kita. Ada Tuhan di dalam kita. Waktu kita melakukan dosa, oh iya ada Yesus di dalam saya, ada Kristus di dalam saya. Waktu kita mau bohong sedikit, boleh gak tipu saudara? Boleh tipu? Tipu buat kebaikan boleh gak? Ada yang bilang boleh ini. Maksudnya orang bodoh apa? Digodok ya kan? Ada aja yang kalau Kristus tinggal di dalam kita, kita mau gambar istri, kita ingat ada Yesus di dalam saya. Istri gak ada yang ambil ini.
Takut ketahuan ya? Tapi pria-pria di sini pria-pria yang luar biasa. Kasih tepuk tangan yang meriah itu. Waktu kita ngomelin suami, ibu-ibu, dasar suami kurang ajar. Kita mau maki-maki suami, kita mau katain suami, tapi kita ingat tahu ya, ada Kristus di dalam saya. Amin. Papa paling gede. Dia mengimani apa, saudara? Mengimani istri-istri semuanya. Kita menjadi istri yang luar biasa. Suami nggak ada yang amin? Aman. Ada yang pernah dijampar istri di sini? Wih, istri-istri udah mulai nginjak kaki suami nih, saya lihat. Awas ngomong ya. Aduh, saya dulu gereja kita, keluarga demi keluarga, semuanya harmonis, penuh kasih. Amin. Tidak ada makian dalam rumah tangga, tidak ada pukulan dalam rumah tangga. Yang ada sentuhan-sentuhan manis. Amin. Yang mungkin sudah mencanda, tetap ada kasih di dalam keluarga. Ya kan? Ini oma-oma trio pepek tidak hadir, mereka izin sedang ada di Bandung, tapi nggak apa-apa saudara, mereka adalah ibu-ibu juga yang luar biasa. Apa yang kita bisa lakukan buat Tuhan? Kita nggak usah pikirin planning jauh-jauh ke depan. Saya punya visi ke depan, saya mau bangun satu tower buat pekerjaan Tuhan, saya mau bangun satu gedung yang besar buat pekerjaan Tuhan. Mungkin saudara punya visi yang jauh ke depan, tetapi kita ingat bahwa Tuhan mau ajar kita satu hal. Kita harus dulu punya karakter seperti Kristus, karena itu dasar dari kehidupan kita selanjutnya. Dengan apa saudara? Karena kita tahu Tuhan ada di dalam kita. Yang kedua, kenapa kita harus memiliki karakter Kristus? Karena itu adalah karunia Roh Kudus. Ada buah roh di dalam hidup kita. Apa buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9 ini bukan hanya buah roh, itu adalah karakter Kristus. Karakter yang penuh kasih, karakter yang penuh sukacita, karakter yang apa? Sukacita. Ada damai sejahtera, dia bawa damai dimanapun dia berada. Ingat Yesus waktu dalam pelayanannya selama 3,5 tahun dia ada di dunia melayani setiap orang yang dia jumpai. Dia punya kasih yang luar biasa, dia tabur sukacita yang luar biasa, dia tabur apa lagi? Damai sejahtera. Ketika orang melihat Yesus, damai kehidupan yang ada di sekitarnya. Kita bisa membayangkan ribuan orang mengikuti Yesus, itu bisa dusu-dusuan, bisa gotok-gotokan, pengennya lebih dekat, pengennya paling depan. Tetapi karena ada kasih Tuhan, ada karakter yang luar biasa dalam diri Yesus, sehingga itulah karunia Roh Kudus, buah roh. Dan jangan takut saudara, buah roh itu ada di dalam hidup kita dan harus kita perjuangkan. Yang mau katakan amin. Harus ada kasih dalam dirimu, harus ada sukacita, damai sejahtera, harus ada kesabaran. Yang sebentar-sebentar maunya cepat, yang sebentar-sebentar gak sabar. Ingat, saya harus berkarakter Kristus, harus ada kesabaran dalam diri saya. Amin. Harus sabar jadi orang, anak-anak muda harus jadi anak-anak muda yang sabar. Siapa yang kemarin ikut camp? Kalau tunjuk tangan yang hadir waktu. Niko, mau pergi lagi? Niko mau pulang? Mau. Niko mau pulang benar? Mau. Niko sendiri pulang? Iya mau. Udah terakhir. Niko mau pulang? Enggak. Niko sendiri aja tinggal sana. Wah, saudara luar biasa. Anak-anak kita bentuk agar mereka juga memiliki iman, memiliki kekuatan. Saya aja dari malam pertama saudara, saya dengan Pak Gembala mungkin dengan semua fasilitator, dengan semua panitia yang ada nih, kita lihat nggak berhenti kita netesin air mata saudara, nggak tahan memang lawatan orang, nggak tahan saudara. Wah, lihat anak-anak muda, lihat anak-anak saya lah misalnya, kita nggak usah bicara anak lain, anak yang lain, anak kita lihat yang tahu saudara selo kan ya, apa serius kan? Ada di sini saudara. Apa sih? Kalau kita ajak ngomong kan ya, karena kita banyak bercanda kan ya saudara. Kalau kita ajak ngomong, tapi malam itu, hari itu, dilatih penundukan diri yang luar biasa. Wah, ada satu anak nggak berhenti.
seka air mata, nggak berhenti. Padahal nggak ada yang kita lakukan, kita cuma nyanyi aja, menyembah Tuhan aja. Kita cuma musik mengalun, kita cuma nyanyi. Bu Melisa, Pak Beri, Pak Denny ada, Bu Caca, kita nyanyi. Wah, mungkin nanti dengar kesaksian mereka saudara. Bagaimana mereka juga mungkin nggak nyangka gitu ya, kok Tuhan melawat mereka luar biasa. Saudara, anak-anak yang masih sangat belia ya, ada Jay baru 11 tahun, ada Alpha baru naik kelas 6 SD, anak-anak sangat muda. Saya bilang sama Pak Desra, ini anak-anak kita kekecilan nggak ya ikut seperti ini? Ini yang masih SD ini 11 tahun. Ada Jose baru lulus SD, masih kecil-kecil. Mereka ngerti nggak ya? Tapi kalau Tuhan bekerja, saudara, Tuhan bekerja. Dia punya cara yang luar biasa untuk melawat anak-anaknya. Gak pernah kita bayangkan acara ini begitu luar biasa memberkati. Saya secara pribadi diberkati sekali. Bagaimana anak-anak kita? Terlepas dari apa yang mereka alami di sana, tapi saya boleh pastikan mereka nggak ada mengalami hal-hal yang bagaimana. Tapi saya cukup sempat kita waktu Vino badannya panas malam hari, shock nih ya, bagaimana nih kita mesti lapor ke papa mamanya. Tapi puji Tuhan, Ibu Caca cepat kita tindakan, siapa yang sakit kita layani, kita tidak paksakan untuk ikut. Tapi bagaimana saya tanya, Vino mau ikut lanjut? Mau. Vino mau pulang? Enggak. Vino kangen mama? Kangen, tapi dia nggak mau pulang. Jadi Vino kita tinggal di sana Bu, sampai hari ini. Ada Vino? Baru Vino? Wih, luar biasa, kita kasih tepuk tangan dulu buat Vino. Nah, pokoknya luar biasa saudara. Kalau saudara mau tahu ceritanya, saudara ikut tahun depan. Yang ketiga, mengapa kita harus memiliki karakter Kristus? Karena kita ini adalah bayi Roh Kudus. Saudara percaya saudara bayi Roh Kudus? Kenapa kita bayi Roh Kudus? Karena Roh Kudus tinggal di dalam kita. Kalau kita bayi Roh Kudus, kita tempatnya Roh Kudus diam, tempatnya Roh Kudus tinggal. Kita mau untuk melakukan dosa, kita mau untuk selingkuh, saudara. Kita malu untuk melakukan hal-hal yang cemara. Kita malu untuk berbuat jahat. Kenapa? Di dalam saya ada Roh Kudus. Roh Kudus itu yang mengingatkan kita, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu, jangan lakukan hal yang cemara. Aku tidak berkenan. Amin saudara. Boleh taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang ada Roh Kudus di dalam saya. Sama-sama katakan hidup saya baik Roh Kudus. Sama-sama bilang tubuh saya baik Roh Kudus. Karena itu yang merokok bertobat. Yang suka minum bertobat. Yang suka judi bertobat. Kadang-kadang ada banyak orang. Kenapa Fani suaminya masih suka? Sebelum selesai dari iya. Suaminya suka gampang istri. Aduh, saudara, kita kan keluarga ya saudara. Kalau saya bicara bukan maunya saya, Roh Kudus dituntun. Ayo ingat-ingat. Kadang-kadang ada orang main judi juga pakai lagu rohani, saudara. Main judi pakai lagu rohani. Ya kita nggak ke gereja nggak apa-apa, yang penting kita mau memuji Tuhan di sini. Dia main kami ya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Kayaknya kalau nggak pakai duit, saya kumpulin duit. Minang. Ku menang. Enak lagi, biar enak maksudnya kan ya Pak. Kita mau coba tipu-tipu Roh Kudus ya. Kita mau coba tipu-tipu Tuhan. Tapi Tuhan mau kita betul-betul hidup benar. Ada orang minum juga pakai lagu rohani. Ku pandang wajahmu dan berseru, dia pakai lagu rohani, dia sambil minum. Ini gak usah tahu ingat masa lalu. Tapi saya percaya jemaat GP belum.
tinggalkan dosa, mau terus hidup dalam rencana Tuhan yang ajaib. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Terus kalau saya diajak teman gimana Bu? Tinggalin temanmu, saya bilang. Kalau saya dirayu gimana Bu? Tinggalin temanmu. Anak muda. Anak muda. Anak muda bilang, woi, anak muda. Kalau ada temanmu yang ajak gak benar, tinggalin. Aduh, tapi kita teman dekat, teman baik, tinggalin. Jangan takut kehilangan teman. Pergaulan yang buruk merusak. Pergaulan yang buruk merusak dompetmu. Merusak kebiasaan yang baik. Saya baru satu slide ini, ada banyak slide ini. Ada 30 slide ya. Slide, next slide. Oke, selanjutnya saudara. 1 Korintus 6. Boleh kita baca ya, 1 Korintus 6. Ada beberapa ayat yang saya akan buka. Satu Korintus 6 dari ayat yang ke-16 saya akan bacakan. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan canggung menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikian kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Ayat yang ke-17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Saudara mau ikat pada dosa atau ikat sama Tuhan? Saudara mau terikat pada yang cemar atau terikat pada yang kudus? Ayat yang ke-17 ini bilang apa? Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, melekatkan dirinya pada Tuhan, mengikrarkan menjadi satu roh dengan Tuhan. Godaan di luar mungkin kuat menarik saudara, godaan di luar mungkin kuat mengikat saudara, tetapi waktu kita bersatu dengan Kristus, kita bersatu dengan Tuhan, kita akan melekat dengan Dia. Tidak ada satu kuasa pun yang bisa menarik kita. Yang setuju dengan amin. Ayat 18. Karena itu apa? Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar diri, kita harus jauhkan. Sama-sama bilang lari. Sama-sama bilang jauh. Jangan dekat. Kalau udah tahu di situ ada dosa, jangan hampiri dosa. Karena kita lemah. Roh bilang saya kuat, saya hamba Tuhan, saya melayani Tuhan. Tapi kita deketin. Ada apa sih? Ada apa sih? Ada apa sih? Lihat lagi kalian, nggak ada yang lihat. Orang gak ada yang tahu, cemplung saudara. Jangan main-main sama dosa. Kalau kita gak menjauh, kalau kita gak lari seperti Yusuf, Bang Ucup ada di sini. Kalau Bang Ucup tetap di situ, ketarik dia saudara. Saya skenario nya mesti lari, kalau nggak dia lari di tempat. Ya kan? Apa yang terjadi kalau kita terus mau? Kita gak menjauh, kita gak lari. Jauhkan dirimu dari percabulan, dari dosa apapun, setiap dosa lain yang dilakukan manusia. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Ayat yang ke-19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Tubuh kita bait Roh Kudus, ya? Tubuh kita untuk melakukan hal-hal yang kudus, bukan hal-hal yang cemar. Next slide selanjutnya saudara. Tubuh kita kudus. Tubuh kita ini seperti, hidup kita ini seperti mutiara. Mutiara yang indah harus disimpan dalam wadah yang indah. Saudara punya diamond, saudara punya emas, saudara punya perhiasan yang mahal, bukan KW ya. Ini yang original, perhiasan emas asli, atau mungkin diamond berlian asli saudara punya. Gak mungkin saudara taruh sembarangan cuma di laci. Laci biasa yang tidak terkunci. Saudara gak mungkin taruh di kotak, yang mungkin kotak saudara beli di warung sembarangan, atau mungkin taruh di dompet murah dan mungkin taruhnya sembarangan saudara. Tetapi saya percaya saudara punya perhiasan, barang yang mahal harganya, barang yang sangat bernilai. Saudara harus simpan juga di tempat yang indah. Saudara harus simpan di tempat yang rapi. Saudara harus simpan di tempat yang aman. Begitu pula hidup kita saudara. Hidup kita itu bagaikan mutiara. Kita harus simpan di tempat yang indah dan rapi juga. Yang mau katakan amin. Amin. Hidup kita harus ada di tempat yang rapi, hidup di tempat yang indah. Artinya kita jangan ada di tempat yang cemar, jangan ada di tempat yang sembarangan, jangan ada di tempat yang penuh dosa, karena menghilangkan makna mutiara itu sendiri. Kalau mutiara ditaruh sembarangan, orang akan bilang apa? Wah, ini imitasi.
Mengerti sampai di sini kan? Kalau kita taruh perhiasan sembarangan, orang akan bilang ini imitasi. Tetapi bilang sama-sama saya original. Sama-sama bilang saya bernilai. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Next slide, saudara. Intinya saudara, Tuhan mau kita berkarakter Kristus supaya kita mengalami kedewasaan yang penuh. Kita mengalami kedewasaan yang penuh. Boleh satu orang baca Efesus 4? Efesus pasal yang keempat. Efesus 4 ayat yang ke-11. Saya membaca ya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Apa tujuannya? Sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar. Tuhan mau iman kita bertumbuh. Tujuan Tuhan adalah supaya iman kita bertumbuh. Kemudian apa? Kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Dan selanjutnya Tuhan mau kita mengalami kedewasaan penuh. Tuhan mau kita dewasa secara rohani. Jangan pikir nih usia saya sudah mau 70, saya yang paling dewasa di sini. Tidak, saudaraku. Dewasa tidak ditentukan oleh usia. Yang mengerti bilang amin. Anak-anak kita masih di bawah 15 tahun kemarin, tapi sungguh waktu mereka dilawat Tuhan, mereka dewasa secara rohani. Mereka memutuskan meninggalkan dosa. Waktu mereka dibagikan kertas, mereka harus tinggalkan sampah. Mereka tinggal, dia sebut dosa. Dari dosa masa lalu yang mungkin orang sudah lupa, yang mungkin orang sudah gak anggap, yang mungkin itu dosa masa lalu, orangnya udah gak ingat, saya kecewain dia udah lupa. Tetapi hari itu anak-anak kita dilatih tinggalkan sampah. Mungkin lah sepele saudara masalah pinjam baju belum dipulangin gitu ya. Saudara ingat, ayo kalau saudara ingat, saudara mungkin yang punya baju udah lupa karena udah gak muat, udah lama saudara. Tetapi kita harus tinggalkan sampah, buang sampah. Intinya saya mau belajar begini saudara. Kalau anak-anak kita yang seusia itu bisa mengalami lawatan Allah, mereka dewasa secara rohani, apalagi kita orang-orang tua yang mau dan mengerti katakan amin. Amin. Dewasa secara rohani, jangan sebentar-sebentar emosi, lihat masalah emosi, lihat persoalan emosi, marah-marah bawaan yang kau gak dewasa secara rohani. Orang yang dewasa secara rohani, lihat masalah, kita bisa menari di tengah masalah. Lihat hal-hal yang menjengkelkan, kita bisa bersyukur. Ada hal-hal yang melukai karena ada tujuan dan maksud Tuhan dalam hidup kita. Amin. Dewasa penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sama-sama bilang tingkat pertumbuhan. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupaan pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Tujuan intinya adalah kita berkarakter Kristus, hidup seperti karakter Kristus. Tujuan intinya kita mengalami kedewasaan penuh, bertumbuh secara rohani hidup kita. Yang mau dewasa katakan amin. Baru ditegur dari mimbar dan gembala minggu depan gak datang, belum dewasa. Ini bukan ya, dari khotbah awal sampai terakhir nyindirnya saya melulu. Minggu depan pulang gereja, belum dewasa lagi. Tapi hari ini khotbah saya, bukan maunya saya. Tim pengembangan kita sepakat bulan ini kita bicara tentang karakter Kristus, bagaimana kita serupa segala dengan Allah. Karena apa? Tuhan gak penting sama pencapaian kita. Tuhan, saya sampaikan kepada anak-anak muda tentang hati nurani. Tuhan gak penting sama kehebatanmu. Tuhan gak penting sama nilai tinggimu. Tuhan gak penting sama hasilmu di sekolah. Tetapi yang Tuhan mau, engkau memiliki hati nurani yang bersih di hadapan Tuhan. Amin saudara. Yang Tuhan mau itu kita dewasa, bertumbuh, terus menuju kepada Dia. Kata firman Tuhan ayat yang kelima, menuju kepada Dia, kita menuju kepada Kristus. Hal-hal yang menjengkelkan terjadi, kita bisa lihat Tuhan, aku tahu hal ini mendewasakanku. Aku tahu masalah ini akan memproses aku lebih dan lebih lagi, sehingga aku dewasa dan bertumbuh kepada Kristus. Yang setuju katakan amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Selanjutnya saudaraku, apa yang kita bisa belajar dari karakter Kristus?
Apa yang kita bisa belajar dari karakter apa yang bisa kita pelajari dari seorang Kristus? Next slide. Haleluya. Nah ini dia. Karakter Kristus tentu banyak ya saudara ya. Dia penuh belas kasihan. Ya, ada dua yang akan saya bawakan hari ini. Dia sabar, lemah lembut. Dia seorang yang rela menderita. Dia seorang yang sederhana. Ada banyak karakter Kristus. Mungkin minggu depan akan disampaikan selanjutnya oleh hamba Tuhan. Tetapi hari ini saya mau ambil dua yang terpenting buat saya, karena ini dasar dari semua karakter Kristus yang Yesus miliki. Yang pertama adalah dia penuh kasih. Sama-sama bilang penuh kasih. Dalam bentuk belas kasihan kepada mereka yang terhilang. Tuhan kita itu Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Penuh dengan belas kasihan. Penuh dengan kasih yang luar biasa, terutama buat orang-orang yang terhilang, saudara. Orang-orang yang membutuhkan kasih Kristus. Nah, apa yang kita bisa pelajari? Dalam berbagai pelayanannya, guys, dalam berbagai pelayanannya, Alkitab mencatat tergeraklah ia oleh belas kasihan. Banyak firman Tuhan dari Perjanjian Baru menceritakan pelayanan Yesus. Apa yang Yesus lakukan, mujizat yang Yesus buat, based on dasarnya, latar belakangnya hanya karena belas kasihan, saudara. Sekali lagi saya bilang, sepanjang pelayanan Yesus, selama dimelayani hanya 3,5 tahun. Kami melayani sebagai gembala 5 tahun, benar. Baru mau 5 tahun. Udah panjang banget, kayaknya udah lama banget. Tapi kepotong COVID ya. Tapi kita menikmati, saudara. Nah, apa yang menjadi dasar Yesus lakukan mujizat, lakukan perkara dahsyat, lakukan hal yang luar biasa dan spektakuler? Dasarnya atau based on-nya atau background-nya adalah karena ada belas kasihan. Yang mengerti bilang amin. Yesus selalu tergerak oleh belas kasihan. Dalam Matius 9 ayat yang ke-36. Matius 9 ada beberapa ayat, saudara nanti boleh buka atau mungkin bisa capture. Ini ada beberapa gambar ya. Yesus menyembuhkan orang buta, Yesus menyembuhkan orang kusta, Yesus menyembuhkan, Yesus membangkitkan anak dari seorang janda di Nain, Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus memberi makan 4.000 orang. Itu mujizat-mujizat yang luar biasa dan spektakuler. Buta dari lahir Tuhan sanggup jadikan. Orang yang kusta yang tidak ada harapan lagi untuk hidup, Yesus sanggup sembuhkan. Apalagi Yesus sembuhkan orang yang sudah meninggal, anak muda dari seorang janda di Nain. Dia menyembuhkan, dia membangkitkannya. Semua perkataan yang ayat-ayat ini, saudara, yang ada di dalam kurung itu, saudara boleh catat, boleh foto, saudara boleh baca nanti di rumah. Saya tidak akan baca di sini. Tetapi ini adalah peristiwa-peristiwa yang Yesus lakukan, mujizat yang Yesus lakukan, based on belas kasihan. Dasarnya karena tergerak belas kasihan yang Yesus miliki. Saudara dikasih Tuhan, berapa banyak mujizat yang kita alami hari ini, sampai hari ini, itu karena belas kasihan Tuhan buat kita. Berapa banyak berkat yang kita dapat hari ini, berapa banyak kemurahan yang kita terima sampai hari ini, itu juga bagian dari belas kasihan Tuhan buat saudara dan saya. Amin. Kalau kita bisa ada hari ini, kita masih diberikan pekerjaan, kita masih diberikan usaha, kita masih diberikan kesehatan yang luar biasa, kita terima mujizat kesembuhan, itu karena belas kasihan Tuhan buat kita. Bukan karena kehebatan dan kemampuan kita, bukan karena kepintaran dan kemampuanmu, saudara, tetapi itu hanya karena belas kasihan Tuhan. Kalau Yesus mengajarkan dia memiliki belas kasihan, kita pun harus memiliki belas kasihan itu. Yang mau katakan amin. Yesus penuh dengan kasih. Matius 9 ayat 12 sampai 13. Baca yang kalau bacakan Matius 9 ayat 12 sampai 13. Next saja. Matius 9 ayat 11 Ayat 12 dan 13. Yesus mendengarkannya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan belajarlah arti firman ini, yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, melainkan orang berdosa. Amin. Yang ku kehendaki, apa saudara yang Tuhan kehendaki?
Belas kasihan, kita punya belas kasihan, kita punya kasih yang luar biasa, karakter Kristus yang harus kita ambil, yang harus kita bisa contoh dan teladani. Yang pertama namanya penuh kasih, belas kasihan. Kita lihat orang kesusahan, apa yang bisa kita bantu dari orang ini, apa yang kita bisa lakukan untuk orang ini, apa yang bisa kita tolong untuk membantu mereka. Milikilah belas kasihan Tuhan dalam hidup kita. Milikilah kasih yang Tuhan sudah teladan dalam hidup kita. Jangan kita cuek, lihat orang susah kita cuek, lihat tetangga yang membutuhkan kita pura-pura gak lihat tutup pintu. Tapi waktu orang-orang sekitar kita, keluarga kita, mungkin saudara kita di gereja perlu pertolongan, apa yang bisa saya bantu untuk bisa saya menjadi berkah? Yang mau katakan amin. Punya kasih saudara, punya kasih. Mungkin gak cuma berupa uang, mungkin perhatian saudara, doa saudara. Ada orang duduk di pojok, saudara bisa dekati. Halo, saudara bisa perkenalan, nama siapa atau ibu tinggal di basa-basi mungkin awalnya. Tapi apa yang kita bisa bantu? Kita dengar curahan hati dia, kita dengar cerita dia, kita sudah memberikan kasih kita buat dia. Terakhir saudara perlu dan saudara bilang, saya boleh berdoa buat kamu, saya boleh lakukan sesuatu buat kamu. Saudara doakan, saudara memberikan kasih yang nyata buat orang itu. Yang berarti katakan amin. Saudara doakan, saudara peluk, saudara berikan kasih itu. Saudara sudah melakukan apa yang Tuhan ajarkan, yaitu memiliki kasih yang luar biasa. Mau jemaat Tuhan? Bilang kanan kiri, jangan cuek. Ya, jangan cuek. Tadi kan cuek, jangan cuek. Jangan kita nggak peduli sama keluarga kita. Oh iya kan, hari ini ada yang nggak datang. Kemana yang nggak hadir ya? Saya mau WA. Tunjukkan kasih. Saya mau telepon. Saya mau ke rumahnya kunjungi. Ayo, doing something for people around us, saudara. Lakukan sesuatu untuk orang-orang sekitar kita. Jangan kita bilang saya mau misi pelayanan ke Afrika, saya mau misi pelayanan ke Amerika, kejauhan, saudara. Lakukan yang ada di depan kita. Yang mengerti katakan yes. Yang pertama karakter Kristus yang kita bisa belajar adalah penuh kasih. Sama-sama bilang penuh kasih. Yang kedua, apa karakter Kristus yang kita bisa belajar? Sebelum penuh pengampunan ini saya mau bawa saudara di dalam Markus 3 ya. Bagaimana dia punya kasih yang luar biasa. Ini ke skip ini saya. Markus 5. Ini satu kisah yang mungkin sebagian saudara tahu. Markus 5 ayat yang ke. Ini adalah peristiwa waktu Yesus mengusir roh jahat di Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Ada orang kerasukan setan. Gitu. Ada yang ingat itu? Karena dia kerasukan setan. Mungkin dia dirasuki roh jahat yang luar biasa sehingga waktu dia menjumpai Yesus apa yang terjadi, orang baru saja Yesus turun dari perahu, ketemu atau orang datang, dia kerasukan roh jahat dari pekuburan, saudara. Orang itu diam di sana dan tidak seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Saudara bisa bayangin, orang ini kuat sekali, roh jahat ini kuat sekali, mengganggu kehidupan dari seorang ini. Bukan orang ini yang jahat, saudara, tetapi roh yang mengikat dia yang jahat. Sehingga orang itu diam di sana, di pekuburan itu orang itu diam. Dan tidak ada yang sanggup mengikatnya. Karena sudah sering dia dibelenggu dan dirantainya diputuskan dan belenggunya dimusnahkan, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam dia berkeliaran di pekuburan dan bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Saudara, saya ajak saudara baca ini, saudara, supaya mengerti apa yang terjadi oleh orang ini. Orang ini disiksa habis-habisan secara fisik, secara tubuh. Dia melempari dirinya sendiri dengan batu. Kemudian dia berteriak-teriak, dia berkali-kali memukuli dirinya, dia menyiksa dirinya sendiri, sehingga orang itu sangat ada dalam tersiksa yang luar biasa. Waktu dia berjumpa dengan Yesus, apa yang dia katakan? Ia melihat Yesus dari jauh berlari, ia mendapatkan lalu menyembahnya, dan dengan keras ia berteriak. Jangan dipikir menyembahnya untuk menyembah beneran, saudara. Tidak, tetapi menyembah untuk apa? Kamu jangan datang ke sini, ini tempat saya. Jangan ganggu saya di sini, ini daerah saya. Itu kata iblisnya.
peristiwa ini, dia tahu, Yesus tahu apa yang dialami orang ini. Orang ini sangat tersiksa karena ada roh jahat dalam dirinya. Dan apa yang terjadi? Yesus itu keluar. Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Yesus mau coba lepaskan. Yesus lepaskan orang ini yang terbelenggu daripada roh jahat. Tiba-tiba ada satu peristiwa. Iya, saya mau keluar, tapi keluarnya kemana? Saya mau keluar dari orang ini. Saya nyerah karena saya menghadapi kamu, nih kata iblis, kata setannya. Tapi saya harus keluar kemana? Yesus bilang, keluar kemana kamu mau. Iblis itu tahu ada kawanan babi. Berapa banyak babi saudara tahu? 2000 ekor babi. Bukan babi yang waktu direpret ya saudaranya. Ini babi beneran. 2000 ekor babi ada di dalam, di ujung sana. Dan apa yang terjadi? Saya akan pergi meninggalkan orang ini. Saya akan pergi ke babi-babi itu. Dia tanya kepada Yesus. Yesus katakan apa? Pergilah. Saudaraku, saya lagi membawa saudara begini. Satu orang yang kerasukan setan dibandingkan dengan 2000 ekor babi yang mungkin membuat Pak Her dan Pak Yanca itu nikmat sekali, saudara, ya kan? Apalagi kalau sudah dibakar jadi babi kuning, itu sedap sekali. Apalagi kalau orang ini mungkin hidupnya jahat, orang ini mungkin hidupnya penuh dengan dosa, penuh banyak ngeselin orang, udah biar aja kita makan itu babi. Tetapi karakter Yesus yang penuh dengan belas kasihan itu, dia lebih memilih satu jiwa dibanding 2 ekor babi. Betapa Yesus memilih hal yang penting. Satu jiwa lebih berharga daripada ribuan babi. Satu jiwa lebih penting daripada banyak hal-hal lain dalam hidup mereka. Tuhan lebih memilih saudara dan saya dibanding orang-orang lain, hal-hal yang lain di luar sana. Ya, setuju, katakan amin. Begitu belas kasihan Tuhan ada buat kita, buat saudara dan saya. Karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini, Dia sendiri mau turun di dalam dunia, tinggalkan kemuliaan, tinggalkan kenyamanan, tinggalkan kehebatan. Dia turun menjumpai saudara dan saya. Supaya apa? Supaya kita diselamatkan. Itu inti dari belas kasihan Tuhan. Yang kedua, saudara, apa yang karakter Yesus yang kita bisa belajar? Yang kedua adalah Yesus itu penuh pengampunan. Bisa next slide. Penuh pengampunan. Dalam Matius pasal yang ke-18, saya akan ajak saudara untuk belajar dari kisah ini. Matius pasal 18 ayat yang ke-21 sampai ke-35. Ini satu kisah, mungkin pembacaan ayatnya sedikit panjang, tetapi saya akan bawa saudara ada hal apa di dalam perikop ini. Perumpamaan tentang pengampunan saya akan bacakan, dan saudara simak baik-baik. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Matius 18 ayat 21. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali kah? Menurut Petrus 7 kali itu sudah banyak. Saya ampuni orang ngeselin saya maafin sekali. Gak cukup 2 kali, gak cukup. Berapa Tuhan? 7 kali kah? Tetapi Tuhan bilang apa? Mengampuni 7 kali. Menurut Petrus itu sudah sempurna. Angka 7 sempurna. Udah lengkap lah pengampunan saya. Tapi ayat 22 berkata begini. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Bukan bicara angka dijumlahin 490 kali, bukan, saudara. 70 sampai 7 kali pengampunan yang kita berikan kepada orang yang mungkin pernah mengecewakan kita, yang pernah nyakitin hidup kita, yang pernah menjatuhkan hidup saudara. 70 kali 7 berarti pengampunan yang tidak ada batasnya. Yang mengerti katakan amin. Jadi orang udah ngeselin saya, jengkelin saya, jatuhin hidup saya ampuni. Mana bisa? Gak rela saya kasih pengampunan buat dia. Dia bikin hidup saya hancur. Tapi firman Tuhan ini bilangnya saudara, 70 kali 7 artinya pengampunan yang tidak ada batasnya. Yang mengerti katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. 23 berkata begini, sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ada raja ini perumpamaan. Raja lagi mau perhitungan sama hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkan kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Ada orang berhutang sama raja 10.000 talenta. Berapa 10.000 talenta saat itu? 1 talenta nilainya 6.000 dinar, saudara. Sama-sama bilang 6.000 dinar. 10.000 talenta berapa? Banyak. Ratusan juta. 10.000 talenta, ratusan
juta. Dia berhutang kepada raja. Tetapi orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya. Raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayaran hutangnya. Jual anak istrimu, bayar hutangmu 10.000 dinar. Orang yang berhutang ini menyembah raja itu dan bilang, "Raja, sujudlah." Hamba itu menyembah, dia katanya, "Sabar dahulu, segala hutangmu akan kulunaskan." Lalu ini dia 27, tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Nah, apa yang terjadi, saudara? Udah bebas ya, nggak ada hutang lagi ya. Orang yang berhutang 10.000 talenta tadi, dia bebas karena raja ini punya belas kasihan. Ayat 28. Tetapi ketika hamba itu, siapa hamba itu? Orang yang dilunasi hutangnya, orang yang dibebaskan hutangnya oleh raja. Dia keluar dari istana, dia keluar dari ruangan raja itu, dia keluar dari pintu ini misalnya. Waktu dia keluar, dia bertemu dengan hamba lain yang berhutang sama dia. Hamba lain yang punya hutang sama raja juga, mungkin lagi dipanggil raja, tapi pernah berhutang juga sama hamba yang dihapusin hutangnya itu. Keluar, misalnya Pak Yakub gitu ya. Dia ketemu raja, dia dihapuskan semua hutang, dibebaskan. Di depan Pak Yakub ketemu sama Pak Jono. Pak Jono ada hutang sama Pak Yakub 100 dinar. Tadi hutang dia, hutang Pak Yakub sama raja 10.000 talenta. Keluar, ada hutang berapa? 100 dinar kepadanya. 1 talenta 6.000 dinar. 10.000 talenta berapa? Banyak dinar, saudara, ribuan jutaan dinar. Waktu dia keluar, ada orang yang berhutang cuma 100 dinar. Ayat 28 ya. Berhutang cuma 100 dinar. Pak Yakub udah dibebasin dari ratusan juta. Keluar, dia ketemu Pak Jono cuma punya hutang 100 dinar. Dia lihat Pak Jono, dia bilang ini, lu punya hutang sama gua, lu lupa ya. Dia gak basa-basi, dia cekek Pak Jono, dia cekek kawannya itu, dia hancurkan, dia pukuli. Jangan dipraktekkan itu. Lihat apa? Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutang gua akan kulunasi." Pak Jono memohon, "Sabar, sabar, ntar gua lunasin hutangnya." Tapi Pak Yakub bilang, enggak ada ampun buat lo, enggak ada ampun buat kamu. 100 dinar saat ini juga bayar. Kalau kamu nggak bisa bayar, apa? Saya maksudnya kamu penjara. Ini ayat yang bilang, saudara. Maka ia menolak dan menyerahkan kawan itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Dia lupa dia baru keluar dari pembebasan, dia baru saja dibebaskan. Ayat 31 berkata, melihat itu kawan-kawan yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada Tuhan mereka. Teman-teman yang sedih, Pak Yakub tiga ya, baru dia dilunasi hutangnya nggak sedikit, ratusan juta dinar, ratusan juta rupiah nih kalau dirupiahin, saudara. Ribuan dinar dia berhutang, dihapusin sama raja. Kok yang di depan Pak Jono cuma 100 talenta, 100 dinar nggak dihapuskan, bahkan masuk ke dalam penjara. Ini teman-temannya lihat dan mereka ngadu sama raja. Ini firman Tuhan yang saya singkatkan. Mereka ngadu sama raja. Itu Pak Yakub adalah orang yang kurang ajar. Raja kemarin hapusin hutangnya kan, di depan dia ketemu sama teman yang berhutang jauh lebih kecil dari hutangnya dia sama raja, tetapi dia tega memasukkan temannya itu ke dalam penjara. Dia tega siksa temannya itu, dia tega rendahkan temannya itu, dan akhirnya apa? Ayat 32. Lalu raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat," dia panggil Pak Yakub, "Hai hamba yang jahat," dikatakan, "seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkan kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Yang tadi sudah dibebaskan, sudah dilunaskan, karena dia lihat kelakuan. Sini kamu, hutangmu saya timbulkan lagi, tidak jadi dibebaskan, masuk kamu ke dalam penjara sampai kamu lunasi semua hutangmu. Ayat yang ke-35 ini dia berkata buat kita, saudara, "Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu,
apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Ada di sini yang belum mengampuni saudaranya? Ada di sini yang masih dendam sama saudaranya, sama temannya, sama sahabatnya, sama keluarga, atau sama orang lain yang mungkin pernah nyakitin hidup kita? Ada? Gak gampang, Bu. Orang itu jahatnya luar biasa. Orang itulah yang bikin hidup saya hancur. Orang itulah yang bikin hidup saya habis-habisan. Saya gak bisa ngampunin. Boro-boro 70 kali 7. Satu kali aja saya tidak akan pernah. Saudara pernah sering kali dengar ungkapan ini, sampai titik darah penghabisan, ya kan? Sering ya? Sampai titik darah penghabisan, gua gak akan pernah lihat mukanya lagi. Sampai habis. Sampai habis. Sampai habis usia, gitu kan? Saya nggak akan pernah maafin dia, saya nggak akan ngampunin dia. Kenapa? Kalau Tuhan panggil kita dan bilang, karena kamu nggak mau mengampuni satu orang itu, dosamu yang lebih banyak. Dosa kita belum tentu lebih sedikit dari orang itu, saudara. Bisa jadi dosa kita lebih banyak, bisa jadi pelanggaran kita lebih banyak. Tetapi firman Tuhan bilang apa? Sejauh timur dari barat, sedalam tubir laut, Tuhan hapuskan semua dosa dan pelanggaran kita. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Tapi kalau masih ada engkau yang belum mengampuni, melepaskan pengampunan buat siapapun, mungkin kau pernah luka terhadap saudaramu, terhadap orang tuamu, terhadap menantu, terhadap ipar, terhadap orang lain, mungkin engkau kenal dan kau sakit hati sampai hari ini. Minggu ini bukan minggu kebetulan. Tuhan melepaskan kita dari sampah-sampah ini, saudara. Yang mengerti dan mau mengatakan amin. Kalau raja itu aja bilang apa? Karena kamu tidak mau menghapuskan utang, kau masih ingat-ingat, saya akan kembalikan. Saudara bisa bayangin nggak dosa-dosa kita yang sudah Tuhan ampuni, yang sudah Tuhan hapuskan di atas kayu salib? Kita sudah percaya, aduh, aku bebas, aku menang, aku terima pengampunan, aku terima penebusan dosa. Gara-gara kita nggak mau ngampunin satu orang, tiba-tiba dosa itu datang lagi sama kita. Nih, kamu harus lunasi, kamu harus bayar. Nggak terbayang, saudara. Kalau hari ini kita berdiri tegak, kita masih dipercaya Tuhan banyak hal dalam hidup kita. Ayo, hal-hal kecil kita bereskan. Kita kasih pengampunan. Walaupun orang itu mungkin udah nyakitin kita luar biasa, tetapi karena kita sadar, kita memiliki karakter Kristus yang penuh dengan pengampunan. Kita harus mengampuni orang lain gitu, saudara. Yang mau katakan yes. Seperti doa Yesus di atas kayu salib. Next slide bilang apa? Dalam Lukas 23, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus di atas kayu salib, di tengah penderitaan, setelah dia didera, dia dicaci, dia dimaki, dia diludahi, dia diperlakukan tidak hadir, bukan karena kesalahannya. Dia menderita luar biasa, tetapi di tengah penderitaannya, di tengah kesakitannya sebagai manusia, ingat dia juga manusia, dia bisa merasakan kesakitan itu, saudara. Di tengah penderitaan di atas kayu salib, masih ada satu perkataan yang luar biasa keluar dari mulutnya. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika Yesus dalam keadaan inilah Yesus berkata, saudara, ketika duri mahkota itu menempel pada kepalanya, dia berkata, ketika paku sudah tertusuk di tangannya, dia masih bisa berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di tengah penderitaan, bahkan di ujung hidupnya, dia masih bisa mengampuni orang lain, saudara. Orang yang sudah jelas-jelas melakukan hal yang jahat terhadap Yesus. Hari ini, saudara, tidak kebetulan firman ini kita dengar hari ini. Mungkin termasuk buat saya. Pengampunan itu harus kita berikan. Pengampunan buat siapa? Buat orang-orang yang mungkin sengaja atau tidak sengaja mereka melukai hatimu, menyakiti hatimu, membuat kita mungkin hari ini seakan-akan ini hina sekali, rendah sekali. Tapi kalau Tuhan saja bisa berkata itu, siapa kita tidak bisa membela diri kita sekarang. Amin. Yang mau kasih pengampunan katakan amin. Pengkhianatan demi 30 keping perak. Next slide. Apa yang Yudas lakukan terhadap Yesus? Dia hianati, dia jual Yesus hanya karena 30 keping perak. Dia jual Yesus hanya karena keuntungan yang tidak ada apa-apanya. Pengkhianatan dari Yesus
selalu ampuni. Wah, gila, orang terdekat gua. Gila, 12 murid salah satu ring satu, setiap hari meeting bareng, setiap hari makan satu meja, setiap hari jalan sama-sama, setiap hari ngobrol dekat-dekat, saudara. Mungkin engkau mengalami itu, saudara. Ada orang paling dekat dengan hidup mengkhianati engkau. Mungkin hanya karena 30 lebih perak. Mungkin orang yang di sampingmu itu mengkhianati engkau. Mungkin bagian dari anggota keluargamu pernah mengkhianati engkau. Gak usah senyum-senyum, kan kalau saya dari sini udah diam-diam aja. Saya tahu sebelah-sebelah saudara pengkhianat. Mungkin pernah mengkhianatimu, tetapi saya mengatakan hari ini lepaskan pengampunan. Amin. Mau terima berkat Tuhan hari ini? Amin. Lepaskan pengampunan. Miliki karakter Kristus. Lepaskan pengampunan. Setiap hari Minggu kita ada di sini, sebelum saudara pulang, saudara ucapkan satu doa sama-sama kita. Kan doa Bapak kalian ada kalimat yang berkata apa? Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti. Benar nggak? Benar nggak? Ampunilah kami kesalahan kami. Yang kencang, saudara. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kenapa itu yang pelan? Karena orang yang bersalah ada di samping saudara. Saudara belum ampuni. Orang itu ada di dekat saudara, saudara belum bisa ampuni. Tapi maunya saudara diampuni. Iya Pak ya? Maunya saudara terima pengampunan. Saya bukan lagi tanya amin apa enggak, lagi ngomong yang benar ini. Maunya diampuni tapi gak mau mengampuni. Hari ini Tuhan mau kita pandang pada salib Kristus, ya. Kita pandang pada salib itu. Di atas salib itulah Tuhan menyelesaikan semua di saudara dan saya. Ayo tinggalkan dosa, tinggalkan kecemaran, ada godaan-godaan, jangan masuk, jangan terpengaruh, jangan terikat, tertarik. Kalau saudara melihat baru saudara berdoa, menyesal. Penyesalan selalu datang belakangan. Kalau di awal namanya pendaftaran, ya. Nanti mungkin kalau Tuhan kehendaki saudara yang diberkati Tuhan boleh dalam hidup kita seumur hidup satu kali kita ke istirahat, saudara ya. Lewati jalan Via Dolorosa. Di sini cuma kita ada Vicky, dia seorang tour leader. Nanti mungkin dia bisa pimpin kita pergi ke sana, saudara. Amin. Boleh kasih tepuk tangan yang mulia, saudara. Dia yang pimpin tapi kita yang harus bayar, saudara. Jangan dia yang pimpin, dia yang bayar juga. Kita nabung dari sekarang ya kan, satu tahun ini kita nabung, saudara nabung, suami istri bisa pergi sama-sama. Kita bisa kenal di mana sih Danau Tiberias, di mana sih Danau Galilea, Danau Genesaret, Danau Kineret. Bukan banyak danau yang di sana, danau yang cuma satu, namanya ada 5, ada 4, saudara. Jadi saudara baca Danau Galilea, Danau Tiberias, Danau Genesaret, Danau Kineret, itu namanya itu danau yang sama, saudara. Di mana sih laut mati, di mana sih Yeriko? Kita cuma dengar Lazarus ada di kota Yeriko. Kayak apa sih kota Yeriko? Kalau saya dengar Via Dolorosa, seperti apa sih jalan Via Dolorosa? Wah, saudara, kita bisa ke sana sama-sama nanti dan bantu doa biar tahun-tahun ke depan apa yang Tuhan izinkan buat gereja kita boleh dinyatakan. Saudara siap penuh belas kasihan? Siap hidup dengan karakter Kristus? Siap hidup dengan pengampunan? Ampuni ya saudara kita, sahabat kita, keluarga kita, siapapun orang yang pernah menyakiti kita. Ambil komitmen ini sama Tuhan, maka Tuhan akan lepaskan berkat atas hidupmu. Kita berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Kita boleh berdiri bersama-sama. Yang sangat besar, dia punya belas kasihan, dia punya pengampunan. Karakter Kristus baru 2 hal ini
sebagai anak